Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita, Jumat 25 Februari 2022. Bacaan-bacaan suci yang menjadi permenungan kita hari ini. Bacaan pertama dari surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 9 sampai 12 dan Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudariku yang terkasih, Rasul Yakobus menyampaikan kepada kita untuk sungguh-sungguh berhati-hati di dalam memberikan kesaksian ataupun di dalam mewartakan hal-hal yang menyangkut kehidupan banyak orang. Dikatakan oleh Rasul Yakobus, hendaklah kalian katakan ya jika ya, dan hendaklah katakan tidak jika memang tidak, supaya kalian tidak terkena hukuman. Pengalaman hidup kita, baik itu sehari-hari, ada banyak pertanggungjawaban moral yang ditunjukkan kepada kita. Bagaimana kita memberikan kesaksian ataupun jawaban atas tanggapan itu, hendaknya sejalan dengan apa yang diingatkan oleh Rasul Yakobus ini. Karena konsekuensi dari semuanya adalah ketika tiba waktunya, Hakim yang Maha Adil akan berdiri di ambang pintu untuk menanti dan memutuskan hal yang baik ataupun hal yang tidak baik karena jawaban ataupun pewartaan yang kita berikan. Sekali lagi saudara-saudariku, dalam konteks hidup sehari-hari pun sebenarnya itu langsung ada dampaknya bagi kita. Ketika kita memberikan kesaksian yang benar, maka ada hati yang tenang, ada perasaan damai, dan tidak ada rasa beban ataupun dihantui ketakutan. Sedangkan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan kepada kita bersama bahwa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dalam konteks perkawinan kiranya ini sudah sangat jelas, karena yang sudah dipersatukan itu bukan lagi menjadi dua, tetapi telah menjadi satu. Maka yang namanya satu, ya tidak ada alasan, tidak ada dasar untuk dipisahkan. Kecuali memang di dalam persatuan itu, ya masing-masing menampilkan dirinya, masing-masing berpikir dengan dirinya, dengan hatinya, dan dengan otaknya. Maka yang mau ditekankan di situ adalah prinsip kesatuan karena Kristus yang telah mempersatukan. Konsep bahwa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia tidaklah terbatas hanya pada perkawinan. Hal yang lain yang bisa dikatakan adalah bahwa lewat rahmat baptisan yang telah kita terima, kita telah dipilih dan diangkat ataupun ditetapkan oleh Tuhan menjadi putra dan putrinya. Dan ini adalah bentuk persatuan kita dengan Kristus. Maka karena kita ini adalah putra dan putrinya, tidak ada alasan untuk kita untuk menceraikan hidup kita dengannya. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa ada saatnya kita menyelesaikan hubungan dengan Tuhan. Tidak. Baptisan atau materai baptisan itu kekal sekali untuk selama-lamanya. Maka karena kita ini sudah milik Allah, maka kita seharusnya tidak boleh diceraikan dari Allah. Maka apapun alasannya, entah karena perkawinan, kita tidak boleh meninggalkan Kristus sebagai Abba, Bapa bagi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, maka ada dua penekanan lewat sabda Tuhan yang hendaknya kita renungkan hari ini. Yang pertama, mari kita menjadi pemberi kesaksian-kesaksian yang benar. Sekalipun kesaksian kita itu mungkin akan menjadi pengorbanan bagi kita ataupun menyakitkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi jika ya, katakanlah ya, jika tidak, katakanlah tidak. Yang kedua, kita semua adalah milik Allah.
Sebagai milik dan kepunyaan Allah, hendaknya kita tetap bersatu kepadanya. Apapun menjadi tantangan, perjuangan hidup kita untuk tetap bersatu dengan Dia, semoga Tuhan tetap menguatkan kita. Dan kita harus tetap mempunyai kekuatan atau iman yang sangat kokoh untuk tidak meninggalkannya. Sebab dengan demikianlah kita kelak akan bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Maka semoga Tuhan menguatkan kita bersama. Amin.